وقل رب زدني علما. رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد. Bagaimana hukumnya mendatangi dukun untuk berobat atau untuk yang lain? Yang pertama harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan dukun nih. Karena di Indonesia ini banyak dukun-dukun gitu ya. Dukun pijat, dukun bayi, ada lagi dukun dalam artian peramal, ada lagi dukun dalam artian tukang sihir. Semuanya di Indonesia dikenal dengan nama apa? Dukun. Paranormal juga disebut dengan dukun. Bila yang dimaksud dengan dukun itu adalah tukang pijat, tentu tidak apa-apa. Datang kepada tukang pijat, berobat kepada tukang pijat untuk dipijat, tidak apa-apa. Tapi bila yang dimaksud dengan dukun adalah paranormal, tukang sihir, orang-orang yang biasa bekerja sama dengan jin, itu dilarang. Bahkan sekedar bertanya-tanya saja nggak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bila dia percaya dengan omongannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti sudah kafir dengan Al-Quran, sudah kafir dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu dipahami juga bahwa salah satu penyebab terbanyak manusia terjerumus pada perbuatan syirik yang dia tahu itu syirik, terjerumus pada syirik walaupun dia tahu besarnya bahaya syirik, adalah sakit dan fakir. Sakit dan fakir. Terkadang ketika seseorang oleh Allah diberi ujian, sakit yang berkepanjangan, muncul godaan, mau coba-coba datang kepada dukun. Dia pikir barangkali jodoh, padahal dia tahu itu haram, padahal dia tahu itu syirik. Begitu juga misalnya melihat keluarganya yang sakit, apalagi buah hatinya yang sakit, lama nggak sembuh, godaan-godaan untuk coba-coba datang kepada dukun itu seringkali terjadi. Ketika kita oleh Allah diberi ujian, sakit, baik ujian itu menimpa diri kita atau keluarga kita, harus difahami betul, ini adalah ujian, ini adalah cobaan. Jangan sampai dengan diuji sakit atau keluarganya ada yang sakit, kemudian nggak bisa sabar, terpengaruh
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat, mencari pengobatan-pengobatan yang diharamkan oleh syariat. Jangan sebab soalnya sering kali terjadi begitu. Orang yang asalnya baik-baik saja, dikatakan mustaqim, orangnya lurus, tapi begitu tidak kuat dengan cobaan sakit, nggak kuat dengan cobaan kemiskinan, nekat melakukan perbuatan-perbuatan syirik karena nggak tahan dengan apa? Sakit, atau nggak tahan dengan kemiskinan. Kadang bagi orang tua akan lebih berat lagi kalau yang sakit itu adalah anaknya. Dan kalau sakitnya badan dia bisa sabar. Tapi kalau melihat yang sakit itu buah hatinya, dia nggak bisa, dia nggak kuat. Sekali lagi ini harus dipahami, harus diingat-ingat bahwa itu adalah cobaan. Cobaan itu bukanlah cara Allah merusak kita, bukan. Cobaan itu adalah cara Allah untuk menguji seberapa besar iman kita, seberapa kuat iman kita, untuk menguji apakah kita layak menjadi hamba yang dicintai oleh Allah atau tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtarahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberinya ujian. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha pada ujian itu, maka baginya adalah ridhonya Allah. Dan barang siapa yang murka karena ridha itu, karena ujian itu, maka Allah juga murka kepadanya. Seharusnya ketika seseorang itu mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, justru dia harus lebih dekat kepada Allah. Justru dia harus lebih ingat bahwa dalam keadaan seperti itu tidak ada yang bisa menolong dia, tidak ada yang bisa memberi dia jalan keluar kecuali Allah. Kalau dulu orang-orang musyrik dulu, mereka yang ketika dalam keadaan tenang, keadaan tenang, keadaan makmur, mereka berbuat syirik. Begitu tertimpa bahaya, tertimpa kesusahan, tertimpa kesulitan, mereka justru meninggalkan syiriknya. Wa idza massakumud durru dhalla man tad'una illa iya. Ketika kalian tertimpa berat, tertimpa bahaya, tertimpa kesulitan, semua yang kalian sembah selain Allah hilang semua, tinggal Allah saja. Orang musyrik dulu begitu. Dalam keadaan sulit, keadaan berat, mereka sadar bahwa yang bisa menolong mereka hanya
Allah, sehingga semua yang dia sembah sebelumnya dia lupakan semua. Yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang banyak yang sebaliknya. Keadaan baik-baik, keadaan senang, keadaan tenang, keadaan sehat, yang disembah Allah. Tapi begitu keadaannya berat, justru lupa dengan Allah. Ketika keadaannya berat, justru lari kepada siapa? Lari kepada makhluk yang tidak bisa menolong dia. Begitu keadaannya sulit, justru berlindung kepada makhluk yang tidak bisa melindungi dia. Kadang dikatakan orang musyrik zaman sekarang ini lebih jelek daripada orang musyrik zaman dulu. Orang musyrik zaman dulu ketika sulit, ketika berat, mereka justru sadar yang bisa menolong mereka hanya Allah. Yang mereka tinggalkan semua berhalanya, tinggalkan semua sesembahannya. Orang sekarang enggak. Justru keadaan sulit, keadaan tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah, justru Allah dia tinggalkan. Justru dia berlari, justru dia berlindung kepada makhluk yang tidak bisa melindungi dia.